Fase 6 bulan pertama pada saat saya hemodialisa pertama adalah fase yang berat menurut saya. Saya bolak-balik masuk ke IGD dan ada beberapa kali saya masuk ke ICU. Jadi ada satu waktu di mana ketika saya pada saat itu saya hemodialisa, sedang hemodialisa baru berjalan setengah jam, akses yang saya pergunakan adalah femoral, tiba-tiba saya mengalami sesak hebat dan saya akhirnya hampir terbangun walaupun jarum masih di paha saya, dan saya dikelilingi oleh para perawat. Dan pada saat itu perawat mencoba berbagai macam cara dan obat-obatan untuk menaikkan supaya saya tidak sesak ya. Jadi ternyata masih sesak parah, dan akhirnya karena saturasi terus menurun, saya dibawa ke IGD. Dari ruang HD dibawa ke IGD, dan IGD itu dipantau semua, denyut jantung dan lain sebagainya. Dan pada saat di IGD itu saya benar-benar rasanya hampir kayak orang itu udah setengah antara sadar dan tidak ya. Ketika masuk ruangan ICU itu udah kesadaran saya minim sekali. Dan akhirnya istri saya hanya membisikkan, Lex, kamu akan dipasang ventilator. Saya nggak tahu ventilator seperti apa, dan akhirnya karena saya dibius, dan akhirnya ventilator sudah terpasang. Ketika saya bangun, saya tidak bisa berbicara, saya hanya bisa mengikuti ventilator untuk bernafas. Ya. Dan itu menurut saya adalah alat yang paling menyakitkan selama saya menggunakan alat-alat bantu, misalnya kayak infus lah, kayak mesin hemodialisa lah. Itu nggak ada apa-apanya ventilator. Ventilator itu luar biasa sakitnya karena di tenggorokan tuh kayak diganjel bola yang besar sekali, dan kamu tuh cuma bisa ngadep satu arah. Kalau ventilator mau di kanan ya kamu di kanan, kamu ngadep ke kanan, kamu nggak bisa ngomong, kamu hanya bisa ngadep ke kanan selama berjam-jam, berhari-hari, dan kamu ya kamu akan diperhadapkan kalau situasi di ICU itu benar-benar yang ya dalam tanda kutip sudah nyaris ya. Kalau kamu udah pakai ventilator tuh, suster berkata kurang lebih spekulasimu udah 50%, 50%. 50% hidup, 50% meninggal. Jadi jangan sampai kamu seperti saya, kalau bisa usahakan jangan sampai kamu cairanmu berlebih dan kamu nggak makan albumin. Ya. Ini pengalaman saya ya. Jadi kalau kamu kurang gerakan, misalnya kamu cuma isinya makan dan tidur, duduk, kegiatanmu hanya pekerjaanmu seperti itu, biasanya akan cenderung sesak. Jadi kamu harus ada olahraganya, kamu harus ada geraknya, kamu harus minum albumin. Itu semua akan menunjang kamu. Dan hindari ventilator sebisa mungkin, karena benar-benar luar biasa. Tapi kalau dalam kondisi kamu terdesak, ya itu adalah alat penolong untuk membantu paru-parumu yang sudah tenggelam. Jadi saya dulu paru-paru saya itu udah semuanya penuh air. Jadi selesai saya dari ventilator, perjuangan saya, itu saya masih mengalami paru-paru saya disedot ya, dari belakang. Dan ya kalau paru-paru disedot itu, kamu tuh ditusuk dan kamu dibius. Ya memang nggak seberapa kerasa kecuali tusukan awal. Ya itu kurang lebih setelah di USG kamu akan ditusuk. Tapi poin dari ini semua adalah saya bersyukur bahwa saya masih bisa diberikan kesempatan hidup, karena ventilator itu benar-benar spekulasi, karena di sebelah saya, kanan kiri saya sama-sama meninggal ya. Jadi saya turut prihatin, dan teman-teman ya inilah sharing pengalamanku tentang ventilator. Bagi yang ngerasa sharingku bermanfaat, silakan like, komen, dan subscribe.